Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube @kunbarmnj official, kanal pembelajaran dan main bareng by OB Management. Pertemuan sistem informasi manajemen kali ini kita akan bahas tentang sistem manajemen basis data bersama saya Robi Sandi Desyarti SEMM, tim teaching sistem informasi manajemen. Hierarki data. Data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki file-file data yang bergabung untuk membentuk rekod dan rekod yang bergabung untuk membentuk file. File data adalah unit data yang terkecil, sedangkan rekod adalah suatu koleksi file-file data yang saling berhubungan. Sedangkan file adalah koleksi rekod yang saling berhubungan seperti satu file seluruh rekod yang berisi file kode-kode mata kuliah dan namanya. Yang terakhir, basis data adalah sekumpulan beberapa dari file. Setelah kita membahas hierarki data, kita masuk ke dalam istilah data, di mana dibagi menjadi kunci, flat file, dan kandidat kunci. Spreadsheet sebagai basis data sederhana. Tabel yang berisi baris dan kolom dapat disajikan dalam suatu spreadsheet. Sedangkan flat data adalah suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berurang. Sedangkan kunci di dalam suatu tabel adalah suatu file atau kombinasi file yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing rekod di dalam tabel. Yang terakhir, kandidat kunci merupakan sebuah file yang secara unik mengidentifikasi masing-masing baris tabel namun tidak dipilih untuk menjadi kunci. Untuk lebih jelasnya, bisa disimak pada contoh di gambar ini ya, ada file, record, dan data value. Struktur basis data. Struktur basis data adalah cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Struktur ini kemudian diimplementasikan melalui sistem manajemen basis data atau bisa disingkat dengan DBMS. Merupakan suatu aplikasi peranti lunak yang menyimpan struktur basis data. Data itu sendiri, hubungan di antara data di dalam basis data, nama-nama formulir, jenis-jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai-nilai default, dan seluruh uraian file. Struktur basis data dibagi menjadi 3. Ada struktur basis data hierarki, yang dimana dipengaruhi oleh hasil kerja standarisasi Komite Bahasa Sistem Data. Yang kedua, struktur basis data jaringan, memungkinkan penarikan rekod-rekod tertentu. Dan yang terakhir adalah struktur basis data rasional, mengatasi masalah-masalah manajerial dalam penggunaan basis data. Membuat basis data. Konsepnya adalah proses pembuatan sebuah basis data akan melibatkan 3 langkah utama. Pertama, Anda harus menentukan data yang Anda butuhkan. Kedua, Anda harus menguraikan data tersebut. Ketiga, Anda memasukkan data ke dalam basis data. Teknik-teknik permodelan data. Permodelan kebutuhan data perusahaan didukung oleh teknik-teknik yang menguraikan data, bagaimana data diagregatkan ke dalam tabel, dan bagaimana tabel dihubungkan satu sama lain. Terdapat sejumlah teknik, namun kita memusatkan perhatian hanya pada 2 teknik saja. Di antaranya adalah diagram relasi entitas, dikategorikan menjadi 2, yaitu lemah dan kuat. Selanjutnya, diagram kelas, terdiri atas nama, kelas, atribut, dan operasi. Spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data adalah administrator basis data atau bisa disingkat dengan DBA. Tugas-tugas DBA dapat dibagi menjadi 4 area utama, meliputi perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Setiap sisi teknologi informasi pasti memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Seperti pada aplikasi sistem manajemen basis data, bisa dicek keuntungan dan kerugian pada aplikasi ini ya. Sekian pembahasan pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa dukung terus tim teaching sistem informasi manajemen di channel YouTube @kunbarmnj official. Sampai jumpa.